Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Reviewer, Ibu Reviewer yang mereview hasil penelitian kami di lapor penelitian 70% pada skema penelitian dasar dengan judul pengembangan teknik prediksi likuifaksi menggunakan gelombang seismik. Saya Rusnadi Rahmaputra selaku Ketua Peneliti, anggota peneliti Bapak Dr. Adidas MT, kemudian kita berkolaborasi dengan Asosiat Profesor Fazli Muhammad Nazli, PhD dari Universitas Sains Malaysia. Latar belakang dari penelitian kami ini adalah meningkatnya intensitas gempa baik jumlah dan kekuatan yang meningkat dalam 3 tahun terakhir ini. Bapak Ibu bisa melihat di gambar 1, yaitu Seismicity of Indonesia dari tahun 1779 sampai 2020. Kita melihat dari gambar ini, banyaknya kejadian gempa yang terjadi sekitar 60.000 sampai 65.000 kejadian yang rata-rata kejadiannya pada kedalaman 3 sampai 100 km. Ini menginformasikan bahwa gempa terjadi adalah gempa dangkal. Kita mengetahui juga bahwa gempa dangkal memberi efek yang lebih besar terhadap bangunan maupun terhadap getaran gempa, terhadap getar gempa di permukaan, likuifaksi, tanah longsor, dan potensi tsunami juga. Tujuan penelitian adalah untuk bagaimana kita mengembangkan teknik prediksi potensi dengan menggunakan gelombang seismik sehingga hasilnya akan lebih akurat dibandingkan menggunakan yang ada sekarang seperti SCPTU dan analisis Sid and Idris. Kemudian metodologi penelitiannya adalah yang pertama kita merekod data seismik, mengambil data seismik dengan menggunakan microtremor pada gambar 2A dan gambar 2B adalah pengambilan data. Kemudian alam microtremor ini akan menyimpan atau merekod data arah X, arah Y, arah Z yang data gempanya atau gelombang gempa tanpa ada sumber. Jadi kita menggunakan getaran alami dari tanah itu sendiri. Kemudian kita menggunakan persamaan, kita mengenal X over V ratio, yaitu akar dari gelombang yang frekuensinya sama arah X ditambah dengan arah Y dibagi dengan pada frekuensi yang sama kita ambil amplitudenya di arah atas bawah atau up and down. Kemudian data ini kita analisis, kemudian kita akan peroleh di situ adalah frekuensi, kita akan memperoleh periode, yaitu natural period dan natural frekuensi. Kemudian kita coba lebih menspesifikasikan frekuensi daripada wilayah yang kita survei tadi. Kemudian kita ambil rata puncak maksimal dari frekuensi terjadinya potensi likuifaksi. Kemudian kita berasumsi atau dari hasil ini memprediksi bahwa potensi likuifaksi akan terjadi jika permukaan tanah memiliki frekuensi alaminya sebesar dari 0 sampai 0,39 Hz. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah peta lokasi pengembangan data seismik. Data kita ambil hampir semua di Kota Padang, yaitu di daerah yang ada bangunan. Kemudian data tersebut kita analisis, kita temukan frekuensinya, kemudian kita coba plot pada gambar 5 ini. Bapak Ibu bisa melihat bahwa hampir semua di Kota Padang, yang terutama yang ada banyak bangunan, itu pusat-pusat kota maupun di bypass, itu memiliki potensi likuifaksi berdasarkan hasil analisis ini. Tentu hasil analisis ini menginformasikan kepada kita bahwa kita lebih waspada dalam pembangunan, kita waspada dalam pemilihan lahan, baik itu usaha maupun dalam usaha dalam membangun bangunan kita sendiri. Kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut, bahwa potensi likuifaksi di Kota Padang berbeda-beda tergantung kepada kedalaman tanah yang ditinjau.
Kemudian pada tanah 1, hampir seluruh wilayah penelitian berpotensi mengalami likuifaksi dengan daerah pesisir pantai memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi. Pada umumnya potensi likuifaksi berkurang seiring bertambahnya kedalaman. Yang kedua, yang paling penting adalah terdapat hubungan antara potensi likuifaksi dengan frekuensi natural tanah (FO), di mana tanah dengan FO lebih dari 0,319 tidak berpotensi. Maksudnya adalah bahwa tanah yang memiliki frekuensi alami permukaan 0 sampai 0,39 memiliki potensi likuifaksi. Demikianlah Bapak Ibu laporan kami di laporan 70%. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi UNP. Saya selalu kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.